Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Jelita Aisyah dengan NIM C1C022042. Ingin mempresentasikan tentang PPh, subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama ada PPh dan penghasilan. Dasar hukum PPh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Selain itu, ketentuan terbaru tentang PPh telah disempurnakan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Kemudian, sebagaimana telah diubah dalam pasal 17 ayat 1 UU HPP bahwa besarnya tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut, yaitu 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 60 juta, 15% untuk penghasilan di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, 35% untuk penghasilan di atas 5 miliar. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan dengan tarif yang lebih tinggi. Pajak adalah iuran wajib kepada negara oleh warga negara untuk kepentingan umum yang bersifat memaksa. Manfaat membayar pajak memang tidak bisa dirasakan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam bernegara, terutama pada pembangunan. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan yang lainnya. Adapun beberapa jenis PPh seperti PPh pasal 15, PPh pasal 19, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Di Indonesia, pajak penghasilan awalnya diterapkan pada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut dinamakan dengan pajak perseroan. Menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambahkan kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua ada subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. Subjek pajak dalam negeri terbagi menjadi 4, yakni orang pribadi, badan warisan yang belum dibagi, dan badan usaha tetap. Orang pribadi adalah perseorangan yang tinggal atau tidak tinggal di Indonesia, baik itu WNI atau WNA, tetapi memiliki penghasilan dari aktivitas ekonomi yang dilakukan di Indonesia. Badan adalah semua badan yang berdiri dan berkembang di Indonesia, kecuali badan-badan yang bersifat tidak komersil dan badan yang pembiayaannya berasal dari APBN atau APBD. Warisan yang belum dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membagi-baginya. Kewajiban wajib pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya wajib pajak yang warisannya belum terbagi
dan berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha pribadi dari orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia seperti WNA atau WNI belum lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berada di Indonesia. Dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempatan kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha tetap dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung pabrik, bengkel, gudang, dan lain-lain. Subjek pajak dalam negeri ditentukan berdasarkan domisili pendirinya atau selama-lamanya suatu aktivitas bisnis dilakukan di Indonesia. Subjek pajak dalam negeri bisa berupa orang perorangan, badan, dan warisan yang belum dibagi. Jika orang perorangan lahir di Indonesia atau telah tinggal selama lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau berniat untuk tinggal lama di Indonesia, dia dapat disebut sebagai subjek pajak dalam negeri. Begitu juga dengan badan. Suatu badan dapat disebutkan sebagai subjek pajak dalam negeri ketika didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Namun, unit tertentu dari badan pemerintah yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD dikecualikan dari ketentuan ini. Badan yang dikecualikan tersebut diatur oleh ketentuan subjek pajak khusus di bawah kebijakan pemerintah pusat atau daerah. Contoh dari badan yang dikenakan tersebut adalah BUMN atau BUMD, sementara itu warisan yang belum terbagi dinyatakan sebagai subjek pajak dalam negeri karena menggantikan satu kesatuan dari pewaris, mendapat perlindungan hukum Indonesia dan melakukan aktivitas ekonomi di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, yaitu subjek pajak luar negeri mencangkup orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tapi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan usaha tetap yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia namun menjalankan suatu usaha atau melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Dengan berdasarkan kepada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, menjalankan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan, baik subjek dan objektif, yang sesuai undang-undang terkait perpajakan diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Kebijakan yang mengatur mengenai ketentuan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksudkan sebelumnya diatur pada bab 3 terkait pajak penghasilan yang merubah UU nomor 36 tahun 2008. Pada undang-undang ini disebut bahwa yang dimaksud dengan subjek pajak merupakan orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai kesatuan untuk menggunakan haknya, badan, dan juga bentuk usaha tetap. Sedangkan untuk objek pajak sendiri merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh ataupun diterima oleh wajib pajak, baik itu berasal dari Indonesia maupun dari luar negara Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun dapat untuk menambah kekayaan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Dengan nama dan dalam bentuk apapun, untuk objek pajak yang orang pribadi terdapat ketentuan khusus yang mengatur mengenai batasan usia minimal, yaitu usia 18 tahun dan dianggap sudah dewasa. Untuk penghasilan anak yang belum dewasa berdasarkan ketentuan undang-undang, maka untuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari manapun sumbernya dari sifat pekerjaannya, maka akan digabungkan dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Sedangkan bagi orang pribadi yang sudah memasuki usia 18 tahun, sudah memiliki penghasilan sendiri, maka sudah diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang pertama ada orang pribadi. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia dilahirkan di Indonesia. Kewajiban subjek pajak orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi terakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
warisan belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak. Kewajiban pajak subjektif warisan yang belum terbagi dimulai pada saat timbulnya warisan tersebut, yaitu pada saat pewaris meninggal dunia. Selanjutnya, kewajiban pajak subjektif warisan tersebut berakhir pada saat selesainya warisan tersebut dibagi, di mana kewajiban perpajakan beralih kepada ahli warisnya. Badan, yaitu kewajiban pajak subjektif badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia dan berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi bertempat kedudukan di Indonesia. Bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektif dari subjek pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dimulai dari saat bentuk usaha tetap tersebut berada di Indonesia dan berakhir pada saat bentuk usaha tetap tersebut tidak berada di Indonesia lagi. Sedangkan subjek pajak luar negeri yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Indonesia tidak melalui bentuk usaha tetap, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia dan berakhirnya pada saat tidak ada lagi hubungan ekonomis dengan Indonesia. Yang dimaksud adanya hubungan ekonomis dengan Indonesia adalah subjek pajak tersebut menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang ketiga ada objek pajak. J.K. Rosengart dalam buku Property Tax Reform in Developing Country mendefinisikan objek pajak sebagai harta yang terutang pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk penggantian atau imbal berkenaan dengan pekerjaan atau jasa. Penghasilan yang umumnya kita terima saat bekerja dan bersatu pegawai maupun non-pegawai seperti gaji, upah, honor, bonus, tunjangan, dan lain-lain termasuk dalam kategori ini. Jumlah yang dikenakan pajak tergantung pada besaran penghasilan yang lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Hadiah yang diperoleh dari undian, pekerjaan, kegiatan maupun penghargaan, umumnya pajak yang dikenakan dari sebuah hadiah akan ditanggung penerima. Namun dalam beberapa kasus pajak, hadiah dibayarkan oleh penyelenggara atau pemberi hadiah. Laba usaha adalah selisih yang didapatkan dari hasil pendapatan usaha yang dikurangi biaya eksplisit. Keuntungan karena penjualan atau karena penghasilan harta yang termasuk dalam kategori ini adalah keuntungan yang diperoleh dari pergantian saham, penyertaan modal, pengalihan hak tambang, warisan, menerima kembali pembayaran pajak. Bunga yang termasuk dalam sebagai objek pajak adalah premium, diskonto, serta imbalan yang diperoleh dari jaminan pengembalian utang. Dividen adalah laba bersih atau perusahaan yang dibagikan kepada para pemilik saham. Dividen yang dikenakan pajak adalah segala dividen dengan nama dan bentuk apapun. Royalti adalah jumlah dana yang dibayarkan sebagai imbalan dari seorang kepada pihak yang dimanfaatkan atau digunakan hak patennya. Sewa adalah biaya yang dibayarkan sebagai harga atas penggunaan harta tertentu dalam periode waktu tertentu. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, keuntungan karena pembebasan utang, jumlah keuntungan dari pembebasan utang yang dikenakan pajak sesuai dengan ketetapan yang diatur pemerintah, keuntungan selisih kurs atau mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Premi yang dimaksud merupakan wajib pajak yang diperoleh dari menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Tambahan kekayaan neto. Tambahan kekayaan yang dikenakan pajak berasal penghasilan dari belum pajak, penghasilan dari usaha berbaris syariah, imbalan bunga yang terhitung sebagai objek pajak sesuai dengan yang dimaksud dalam undang-undang terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Surplus Bank Indonesia dalam UU tersebut juga diatur mengenai jenis-jenis penghasilan yang buku merupakan objek pajak. Perkara ini diatur dalam
Pasal 4 ayat 3 UU PPH, menurut aturan itu, bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas membangun keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang disukai di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuan diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah, dan B. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Warisan harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 huruf B sebagai pengganti saham atau pengganti penyertaan modal. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak. Wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus sebagaimana dimaksud pasal 15 membayar dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubung dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dui guna, dan asuransi beasiswa, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen kepemilikan saham pada bahan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor, iuran yang diterima atau diperoleh, dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai, penghasilan dari modal yang ditambahkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf G dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modern Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan tersebut merupakan perusahaan mikro atau kecil menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dalam atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang berlaga dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.